Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Arif. Saya adalah salah satu pemateri yang ditunjuk oleh LP2M Unhas Jember untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa calon peserta KKN. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam kegiatan KKN. Karena dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, kita dapat mengetahui keberhasilan kegiatan KKN tersebut. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mencoba menjabarkan apa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. Tetapi sebelum bahas lebih jauh tentang kegiatan monitoring dan evaluasi, sebaiknya kita menyimak visual gambar yang saya tampilkan dalam slide saya. Baik, saya sudah menampilkan sebuah visual gambar yang kiranya apakah mewakili kegiatan monitoring atau mewakili kegiatan evaluasi. Di sana tergambarkan ada seorang, katakanlah seorang manajer, supervisor, CEO, atau pimpinan perusahaan, pimpinan institusi tertentu yang sedang mengamati sebuah data atau berbagai data dalam bentuk diagram, teks, dan lain sebagainya. Apakah kiranya dari gambar tersebut dapat dianggap sebuah kegiatan monitoring atau dapat dianggap sebagai kegiatan evaluasi, atau bahkan gambar tersebut dapat mewakili kedua kegiatan tersebut, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk dapat mengetahui apakah visual yang saya tampilkan ini mewakili sebuah kegiatan monitoring ataupun evaluasi, baiknya kita jabarkan satu persatu apa itu monitoring, apa itu evaluasi. Monitoring secara sederhana saya artikan seperti ini. Jadi monitoring itu adalah proses rutin pengumpulan data dan itu dilakukan sebagai sebuah pengukuran terhadap kemajuan atas tujuan dari program yang akan kita lakukan. Program yang kita lakukan. Ketika kita mengartikan bahwa itu proses rutin, berarti kegiatan monitoring itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi pengumpulan data itu dilakukan terus-menerus. Untuk apa? Untuk mengukur kemajuan atas tujuan dari program yang kita lakukan. Di mana monitoring itu kita akan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan. Di samping itu, kita akan mengidentifikasi atau bahkan bisa melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi atau bahkan mungkin terjadi dalam kegiatan pengabdian atau dalam kegiatan KKN yang kita lakukan. Jadi ketika kita bahas monitoring, tentunya ini yang harus kita lakukan prakteknya di lapangan. Baik nanti kita lakukan sebagai mahasiswa, peserta KKN, atau dalam bentuk pengabdian masyarakat yang lain. Atau dalam kegiatan apapun, monitoring itu juga akan diperlukan. Jadi sudah sangat jelas ya tentang monitoring. Bagaimana terkait dengan evaluasi? Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur dan menilai suatu program. Nah, ini seakan-akan mirip. Jadi seakan-akan kalau kita melihat tadi monitoring itu adalah pengumpulan data dan pengukuran atas kemajuan suatu program. Nah, sementara evaluasi ini juga kegiatan yang dilakukan sistematis untuk mengukur dan menilai suatu program. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Jadi kalau kita lihat seakan-akan mirip dan seakan-akan sama. Tapi kita dapat
menemukan perbedaan dari kedua kegiatan tersebut. Yang pertama, ketika kita mengartikan monitoring ini adalah pengumpulan data, berarti monitoring ini berfokus kepada pengamatan atau melihat apakah program yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan di awal. Jadi bagaimana perencanaan yang kita lakukan dengan matang, kemudian kita lakukan dalam kegiatan pengabdian. Nah, apakah kegiatan pengabdian itu sudah sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan di awal? Nah, sedangkan kalau evaluasi ini lebih kepada fokus ke dampak ya dari program itu sendiri. Jadi evaluasi lebih fokus kepada menilai dampak. Jadi mohon maaf saya ulangi, menilai dampak dari program yang kita kerjakan dalam setiap pengabdian itu. Jadi termasuk juga apakah program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi ini penting. Jadi bedanya antara monitoring dan evaluasi. Walaupun sebenarnya kedua kegiatan ini juga saling berkaitan dan juga saling melengkapi satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena memang kalau kita lihat bagaimana kita akan melihat sebuah kemajuan satu program, apakah program itu dikerjakan sesuai dengan perencanaan di awal, kita melakukan monitoring. Tetapi ketika program itu dilakukan, apakah mempunyai dampak atau kegiatan itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, kita lakukan evaluasi. Nah, ini. Jadi semuanya kalau kita gambarkan ini seperti sebuah spiral. Jadi spiral yang terus menerus menyambung, yang artinya ketika kita hubungkan dengan kegiatan pengabdian, jadi antara monitoring dan evaluasi ini ya sebuah satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Kalau saya gambarkan dari awal, misalnya spiralnya bagaimana melakukan perencanaan, initial plan gitu. Kemudian setelah perencanaan itu matang dilakukan bersama komunitas, bersama masyarakat, kemudian kita melakukan action. Nah, setelah action dilakukan, kemudian kita melakukan monitoring bagaimana apakah action itu sesuai dengan initial plan gitu kan. Kemudian setelah monitoring pengumpulan data kita lakukan, kemudian juga apakah data-data dari yang kita kumpulkan ini terkait dengan kegiatan, apakah kegiatan itu sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kemudian setelah itu apakah kegiatan itu mempunyai dampak, mempunyai manfaat untuk masyarakat luas. Jadi terutama apakah kegiatan itu sesuai dengan tujuan masyarakat. Kemudian dari evaluasi itu juga kembali lagi kepada perencanaan ulang. Jadi ketika hasil dari evaluasi terkait dengan kegiatan pengabdian yang kita lakukan perlu perbaikan untuk tahapan selanjutnya. Jadi perlu sedikit perubahan. Nah, ternyata kegiatan saya ini ada kekurangan di sisi ini, ada kelebihan di sisi ini, ada keberhasilan di sisi ini, ada apa kegagalan di sisi yang lain misalnya. Nah itu yang perlu diperbaiki sehingga perlu direncanakan ulang, kemudian melakukan action ulang, monitoring ulang, kemudian evaluasi ulang dan selanjutnya. Dan itu kalau kita gambarkan berbentuk spiral yang seperti visual yang saya gambarkan di slide saya. Kemudian kira-kira apa tujuan dari kegiatan ini? Jadi tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Tentunya semua kegiatan yang kita lakukan punya tujuan. Ini sebagai arah, jadi sebagai arah kebijakan, sebagai arah kegiatan, sehingga ketika kita melakukan kegiatan, termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi, sudah jelas kira-kira seperti apa yang akan kita lakukan, seperti apa yang akan kita nilai, seperti apa ya yang kita akan identifikasi, sehingga dengan berlandaskan tujuan monitoring dan evaluasi, maka
kegiatan ini akan berjalan dengan efektif. Jadi, apa saja kira-kira tujuan monitoring dan evaluasi? Yang pertama adalah untuk mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Jadi ini sesuai dengan penjelasan saya terkait dengan monitoring. Jadi tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengkaji apakah kegiatan yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan rencana. Ya, kalau saya ringkas ini terkait dengan telaah kerja. Yang kedua, ketika memang timbul hambatan, entah karena human error, entah karena faktor apa kekurang kompakan atau ada bencana atau dan lain sebagainya. Nah, monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kira-kira masalah yang timbul itu apa saja, penyebabnya apa saja, faktornya apa saja, sehingga dapat langsung diatasi, dapat langsung dicari solusinya dan diatasi segera dan tidak berlarut-larut, menimbulkan dampak yang mengurangi keefektifan kegiatan tersebut, mengurangi kemanfaatan kegiatan tersebut. Sehingga ketika kita segera melakukan identifikasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, maka untuk perencanaan tahapan selanjutnya atau untuk kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, ini akan segera dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir, kegiatan tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan aktivitas yang sudah tepat dalam mencapai tujuan. Jadi apakah pelaksanaan itu sudah tepat dalam mencapai tujuan. Jadi ini bukan hanya sekedar tepat atau sudah mencapai tujuan, tetapi lebih-lebih kepada bagaimana kegiatan tersebut yang kita ambil dalam penilaiannya, apakah kegiatan itu bermanfaat, apakah kegiatan itu mempunyai dampak bagi sekitar, bagi komunitas, bagi masyarakat. Nah, itu yang kita nilai sebenarnya. Jadi kita melakukan penilaian apakah pelaksanaan aktivitas pengabdian, kegiatan KKN itu sudah tepat dalam mencapai tujuan, yang artinya memberikan manfaat, memberikan dampak yang baik bagi komunitas dan masyarakat. Kemudian dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi kalau seperti yang kita ketahui, kegiatan KKN ini sebenarnya tidak serta-merta menjadi kegiatan mahasiswa, tetapi ini menjadi kegiatan pengabdian masyarakat yang harus dilakukan mahasiswa, ya tentunya berkolaborasi dengan masyarakat sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi, di mana dia harus bisa terjun langsung ke masyarakat, bersama masyarakat, kemudian mencari potensi yang ada di masyarakat itu, dan juga mengembangkan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita berlandaskan atas pemikiran tersebut, berarti yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini berarti semua pihak. Jadi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, dalam kegiatan KKN, itu bisa terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi baik itu masyarakat atau komunitas, tokoh agama, tokoh kebudayaan atau tokoh kesenian, tokoh masyarakat itu sendiri, atau bahkan dari pihak teman-teman KKN, atau bahkan dari pihak kami dari kampus, dari LP2M, dari DPL, itu semua terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Ya tentunya nanti ada instrumen-instrumen tertentu yang akan digunakan. Jadi bagaimana terkait dengan monitoring dan evaluasi tersebut. Jadi misalnya terkait dengan keterlibatan, misalnya keterlibatan antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pengabdian. Sejauh mana keterlibatan perempuan misalnya? Apakah baik
Jadi perempuan berperan aktif dalam kegiatan pengertian atau bagaimana sejauh mana keterlibatan pemuda misalnya. Jadi ini salah satu bentuk instrumen yang akan kita gunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Selebihnya rekan-rekan dapat melihat lebih lanjut terkait dengan instrumen apa saja yang kita gunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam sesi pertama terkait dengan materi monitoring dan evaluasi. Tetapi sebelum saya akhiri presentasi terkait dengan monitoring dan evaluasi, saya punya sebuah quote atau apalah kata bijak lah, di mana ketika kita melakukan sesuatu, jadi atau setiap perubahan yang kita lakukan, meskipun perubahan itu menjadi lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Tetapi dari ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Nah, ini kata bijak yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi monitoring dan evaluasi yang kita bahas dari awal sampai kepada bagaimana pihak siapa saja yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi ini saya kira bisa menjadi pegangan atau motivasi kita. Jadi pasti ketika kita melakukan pengabdian masyarakat, kita menginginkan perubahan. Tetapi setiap perubahan itu, meskipun perubahan itu seakan-akan menjadi lebih baik, pasti awal-awal terjadi ketidaknyamanan. Jadi misalnya ketika masyarakat di awal-awal misalnya, mohon maaf, misalnya tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Jadi awalnya membuang sampah sembarangan. Pada awal-awal untuk membiasakan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya bisa jadi ada ketidaknyamanan. Jadi ada keterpaksaan. Jadi ada semacam juga ketidaksukarelaan. Tetapi ketidaknyamanan itu yang pada akhirnya harus diadaptasi menjadi kenyamanan, menjadi kebiasaan yang baik. Jadi sehingga pada akhirnya terciptalah perubahan. Jadi terima kasih, saya kira mohon maaf kalau memang ada kehilafan kata atau mungkin juga kekeliruan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sampai jumpa bertemu dengan video saya berikutnya terkait dengan teknik atau metode dalam monitoring dan evaluasi. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.